para pencari keadilan yang tidak terlayani, Bang. Gratis. Tidak bayar sama sekali, gratis, Bang. Kalau ada yang minta bayar nanti video ini ditunjukin aja nih Pak, kan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah kita hari ini ada di ruang diskusi podcast RD9 dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Adi Iwan selaku Ketua PBH Pradi Indramayu. Luar biasa nih Mas Adi Iwan. Siap, terima kasih Mas Ganjar. Sehat Mas Adi Iwan? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini yang saya bikin terkesima sebenarnya selain kopiahnya yang dia pakai, tapi tulisan dalam bajunya itu calon bupati. Iya, kalau gini Bang. Ya, jadi dibacanya calo bupati. Calo bupati. Ya kan ini bertolak belakang sebenarnya dengan PBH, hal-hal yang berkaitan dengan percaloan. Ya kan? Nah, alhamdulillah hari ini sudah hadir. Insya Allah hari ini kita akan berdiskusi tentang apa sih sebenarnya itu PBH, Pusat Bantuan Hukum, dan apa saja yang dikerjakan oleh PBH untuk para pencari keadilan. Mungkin langsung saja Mas Adi bisa menjelaskan PBH Pradi itu apa dan mulai berdirinya kapan, ya kan tujuan didirikannya untuk apa sebenarnya PBH Pradi Indramayu itu. Supaya masyarakat juga tahu eksistensi keberadaan PBH Pradi Indramayu. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Ganjar dan RD9 ya yang telah mengundang kami dari PBH Pradi Indramayu. Sebenarnya PBH Pradi Indramayu ini adalah turunan dari PBH Pusat, yaitu yang dimiliki oleh DPN Pradi Pusat ya. Nah, kami di sini di Indramayu berdiri pada tahun 2018, Bang. 2018 ya kan. Masya Allah, udah lama juga. Sudah lama, cuman 2018 karena ya namanya juga baru ya Bang ya. Baru jadi dengan tadi tuh perjalanannya ya naik turun lah ya kan, naik turun. Alhamdulillah pada tahun 2023 ya, alhamdulillah itu kita sudah melalui pergantian beberapa ketua dan pengurus. Alhamdulillah di kepengurusan saya pada tahun 2023 kita mengikuti seleksi akreditasi PBH Pradi Indramayu. Itu yang menyelenggarakan seleksi akreditasinya dari lembaga apa? Oh, yang melaksanakan itu dari Kementerian Kumham ya Bang. Kalau dulu Kumham, sekarang Kemenhum ya. Kemenhum. Kementerian Hukum. BPHN, badan yang mengurusi tentang akreditasi para PBH atau bantuan hukum seluruh Indonesia lah ya kan. Kami itu di sana salah satu PBH Pradi yang ikut seleksi. Nah, kebetulan kami juga karena di sana di dalam seleksi itu dibutuhkan tadi itu penanganan perkara, itu sebagai bukti bahwa kami itu aktif dan selalu membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Sebenarnya kehadiran PBH Pradi itu ya tujuan utamanya itu tadi untuk memberikan bantuan atau pelayanan hukum kepada masyarakat yang memang selama ini tidak bisa tertangani atau tersampaikan rasa keadilannya gitu Bang. Rasa keadilannya karena tadi itu kami ini tidak berbayar, gratis ya. Oh, gratis. Gratis ya kan. Tis. Ya, gratis gratis ya kan gitu. Karena ingin memberikan pelayanan. Karena sesuai dengan Undang-Undang Advokat nomor 3 tahun 2023 nomor 18 ya. Bahwa kita itu advokat itu harus memberikan layanan sosial itu selama 50 jam ya kan. Jadi kita itu harus memberikan pengabdian masyarakat lah. Kalau di kuliah itu ada Tridharma Perguruan Tinggi ya, yang salah satunya adalah pengabdian masyarakat. Berarti 50 jam itu dalam kurun waktu berapa waktu? Apa 1 tahun? Apa berapa? Ya, 50 jam itu untuk 1 tahun Bang. Oh, 1 tahun. 1 tahun pengacara-pengacara itu harus tadi memberikan bantuan sosial hukum secara gratis. Oh, itu di luar PBH sebenarnya. Di luar PBH. Ini juga sebenarnya punya kewajiban. Ya, seluruh advokat memberikan bantuan hukum secara gratis. Betul. Ya kan sebagai tanggung jawab moral ya kan kepada masyarakat. Betul. Masyarakat juga bisa terbantu. Tadi 50 jam ya, paling kurang lebih sekitar 1 perkara lah mungkin. Nah, 1 tahun 1 perkara untuk tadi tuh. Kalau itu bicara akreditasi. Iya.
Saya tahu kan mungkin akreditasi itu prosesnya tidak mudah dan sulit untuk bisa Betul. ditempuh sampai pencapaian akreditasi. Karena Betul, betul. pemberkasannya juga luar biasa. Betul, Karena setahu betul. saya PBH atau EBH yang sudah diakreditasi oleh Kementerian Hukum itu dia sudah bisa akselerasinya juga sudah bisa luar biasa. Ibaratnya Betul. kalau kendaraan ini spesifikasinya sudah lengkap dan komplit lah dari Ya. sisi kendaraannya dan dokumennya. Iya. Nah, persyaratan akreditasi itu apa saja sih untuk PBH itu bisa mencapai ke akreditasi? Ya. Pemenuhan persyaratannya? Syarat-syarat untuk kita bisa ikut tradisi itu minimal kita itu sudah menangani perkara itu sekitar 30 perkara, Bang. Itu 30 perkara. 1 tahun tuh minimal sudah bisa menangani 30 perkara. 30 perkara 1 Iya. tahun. 7 pengabdian masyarakat itu adalah memberikan penyuluhan ke masyarakat. Nah, terus sudah pernah melayani konsultasi hukum masyarakat secara gratis juga ya. Dari 30 perkara itu untuk setiap tahun. Nah, itu dikumpulkan selama 3 tahun, Bang. Karena akreditasi itu diadakan setiap 3 tahun sekali. Oh, akreditasi Iya. itu diadakan per 3 tahun. Per 3 tahun Per sekali. tahun itu kebutuhannya sekitar kurang lebih persyaratannya 30. 30 perkara. Ini perkaranya ada pembedaan nggak atau ada kualifikasinya, apakah pidana atau perdata? Sama, pidana perdata sama aja. Tapi totalnya global itu Totalnya tuh 30 perkara. luar biasa ya. Iya. Berarti perjuangannya untuk bisa sampai ke akreditasi. Waduh, iya, Bang. Nah, ini kan tadi 30 perkara. Mm-mm. Ya kan tadi berarti kan perkara itu ya sampai dalam proses persidangan tuh. Iya, iya, betul, sampai ke Jadi tadi putusan. seperti disampaikan bahwa penanganan perkara yang dilakukan oleh PBH itu bersifat gratis atau tidak berbayar. Tidak berbayar. Sepeser pun ya. gratis, Sepeser pun tidak berbayar. berbayar gratis. Nah, apa bisa sampai menangani perkara segitu banyaknya kemudian apa tidak mendapatkan hasil honorarium tuh apa yang menjadi motivasinya teman-teman dari PBH itu? Ya, Ya orang wajar dong berpikir namanya orang bekerja ya. mengeluarkan tenaga, Betul, betul. pikiran ya kan Iya, ada iya, ilmu iya. pengetahuan juga, Iya, bahkan iya. dituntut harus perform secara Iya, maksimal kan betul, PBH betul. ya kan Harus memberikan tidak pelayanan. bayar Iya. walaupun tidak bayar juga kan. Apa Iya. motivasinya sebenarnya? Iya, iya. Memang kami menyadari tadi berdasarkan undang-undang tadi advokat, Bang, bahwa kita tuh harus memiliki 50 jam pengabdian masyarakat. Nah, kami sepakat anggota PBH Pradi ini tadi bahwa ayo kita memberikan bantuan yang kita berikan ke masyarakat itu secara cuma-cuma, ya kan? Kehadiran kita itu dibutuhkan oleh mereka. Karena kita hadir itu ya karena tadi tuh untuk melayani para pencari keadilan yang tidak terlayani, Bang. Jadi melayani yang tidak terlayani ya. Ada persyaratan tertentu nggak untuk para pencari keadilan yang bisa mengakses PBH untuk bisa ditangani perkaranya? Oh ya, ada beberapa syarat untuk bisa kita tangani. Mereka yang kita tangani itu adalah para pencari keadilan yang memang secara finansial, Bang, itu tidak mempunyai kemampuan untuk membayar pengacara yang profesional. Ukurannya apa tuh mereka tidak? Untuk mereka itu Secara ukurannya kita seperti bantuan-bantuan yang lain itu adalah surat keterangan miskin. SKTM dari desa, Bang. Bukan gitu. STMJ ya? Bukan, STMJ jadi sehat, Bang. Iya, Ya kan? iya, benar. Jadi sehat. Iya. Susu telur, madu jahe, iya kan? Barangkali habis nyerahkan SKTM, perkaranya ditangani oleh PBH, kemudian STMJ jadi sehat. Jadi sehat, Bang. Iya gitu. Nah, kira-kira tadi membuat sehat masyarakat lah yang Membuat tadi sehat ya. masyarakat. Membuat sehat sama. SKTM buat membuat sehat mengcover persoalan-persoalan yang mereka hadapi, ya kan, dengan SKTM. Ya. Nah, itu kami di situ hadir. Kami ada SKTM dari desa, dibuktikan dari desa. Nah, terus kita juga disurvei, karena kan kita juga harus tahu apa sih sebenarnya yang benar nggak dikeluarkan SKTM. Karena kan ada juga yang ada oknum-oknum lah tertentu yang memang kami survei memang layak kita bantu, Bang. Baik dari tingkat penyidikan maupun sampai ke pengadilan. Oh, jadi proses pendampingan yang dilakukan oleh PBH kalau masyarakat para pencari keadilan itu memang tidak punya
kemampuan, itu silahkan datang ke PBH. Betul. Yang penting persyaratannya terpenuhi dan dia bisa dibantu secara hukum dari mulai penyidikan, kepolisian sampai dengan di kejaksaan kalau pidana. Kejaksaan ya sampai tahap 2 sampai kemudian berproses di pengadilan sampai dengan putusan. Sampai putusan. Dan itu tidak bayar, gratis. Tidak bayar sama sekali, gratis, Bang. Itu sobat RD9 ya kan, barangkali ada dari sobat RD9 yang memang membutuhkan bantuan PBH Pradi Indramayu. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Ketua PBH Pradi Indramayu bahwa silahkan datang saja ke sekretariat PBH Pradi Indramayu, Jalan Veteran nomor 10 Jalan Veteran nomor 10 Indramayu. Insya Allah nanti persoalan hukumnya yang dibawa akan dibantu dan tidak bayar. Kalau ada yang minta bayar nanti video ini ditunjukin aja nih Pak, kan gratis. Kan tiba-tiba disuruh bayar. Betul. Silakan diklik di Google, ada tuh. Ada di Google. PBH Pradi Indramayu, nanti alamatnya jelas apa. Kita ada profilnya di sana juga, ya kan? Bisa dilihat lah. Tapi memang tidak dibenarkan ya PBH itu menerima bayaran dalam. Ya dalam arti tidak dibenarkan karena tujuannya nanti memberikan bantuan yang secara mereka yang punya karena sesuai dengan itu ya khususnya Undang-Undang Bankum ya. Kita itu memberikan bantuan secara cuma-cuma untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, apa yang banyak ditangani oleh PBH nih di Indramayu nih perkaranya apa aja? Ya untuk perkara pidana yang paling banyak, Bang. Yang paling banyak di Indramayu. Perkara pidana anak, karena ya tadi pendampingan terkait tadi anak-anak remaja yang ikut geng motor. Banyak itu. Banyak itu anak-anak yang terlibat dengan undang-undang kesehatan, jual beli obat gitu kan. Terus juga ada yang tadi tindak kriminal pencurian, pemerasan, itu kita dampingi, Bang, ya kan? Ya, karena ya tadi selama ini kita lihat ya karena ya tadi yang pencuri, pemeras apa itu ya memang secara ekonomi memang mereka tidak mampu, jadi faktor ekonomi tadi tuh, Bang, dia berbuat seperti itu ya kan, outputnya kriminal. Iya, kriminal tadi ya kan. Berarti makin lemah perekonomian, PBH ini kurang lebih akan semakin banyak. Kurang lebih bener, Bang. Iya. Ya insya Allah amalnya kalau memang tadi tidak ada terima honor dari klien, berarti nanti hitung-hitungannya nantilah. Amin. Cuma tadi setahu saya kan kalau sudah akreditasi berarti kan sebenarnya bukan nggak dibayar juga. Iya, betul. Bukan nggak dibayar juga kalau sudah akreditasi. Artinya beban biaya penanganan perkara yang dikerjakan oleh PBH itu dibebankan kepada tadi negara melalui institusi terkait. Nah, pertanyaannya apakah balance tuh sebenarnya? Sebenarnya balance-nya tidak ya, tapi ini udah menjadi komitmen kita walaupun tidak balance ya kalau nanti rezeki ada dari yang lain. Secara hitung-hitung ekonomi ya nggak balance lah, nggak tidak mencapai titik kalau usaha nih, titik impas ya, Bang. Nggak sampai modalnya aja ya nggak nyampe untuk nyampein impas modal kita satu perkara penanganan sampai 3 sampai 5 juta ya nggak nyampe itulah. Beberapa perkara. Tapi alhamdulillah lah rezeki mah ada aja. Ada aja karena kita ini tadi. Masa khawatirnya tadi karena anggarannya terbatas, kemudian ada yang datang ditolak. Apakah itu pernah pernah terjadi nggak? Belum pernah PBH Pradi menolak klien, ya kan? Karena selama ini kita selalu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, Bang. Karena ya PBH Pradi ya sebenarnya negara ini adil, Bang. Ya, negara ini adil, ya kan. Ketika para petindak pidana itu, para terdakwa itu yang memang orang tidak mampu dan tidak bisa menyediakan pengacara. Ketika di sidang di pengadilan pun kita sering ditunjuk untuk mendampingi. Negara berarti ikut hadir juga di sana, Bang, ya. Hadir dengan menunjuk kami bahwa PBH Pradi ini ada salah satu terdakwa tidak punya penasihat hukum, tolong didampingi, silakan, ya kan, berkomunikasi untuk didampingi secara itu. Nah, itu secara tidak langsung ada kontribusi negara. Dari PBH supaya PBH ini membantu para pencari keadilan. Mau negara ini sebenarnya adil, ya kan. Di salah satu pihak negara juga menghadirkan penuntut umum ya, jaksa, Bang, ya. Sana ada penuntut umum untuk para korban, ya kan, disediakan. Tapi untuk para pelaku juga negara menyiapkan juga sebenarnya, ya kan. Dengan ditunjuknya para pengacara-pengacara lewat pengadilan, ya kan. Adil sebenarnya, negaranya adil, sudah adil. Strukturnya sudah adil. Jadi
Nah, tinggal tadi tuh Bang, ya kan, hitung-hitungan secara ekonomi memang belum maksimal lah. Ya mungkin apalagi sekarang zaman efisiensi anggaran, ya kan, pasti itu udah ada pengurangan-pengurangan. Tapi tidak berpengaruh terhadap tadi Tidak. Tetap kami komitmen bahwa itu harus dijaga pelayanan ini, karena kehadiran kami itu untuk tadi kepentingan masyarakat Indramayu khususnya Indonesia umumnya Bang. Para sobat RD 9, ya kan, kalau nanti ada penanganan perkara yang ditangani oleh PBH Pradi Indramayu, ternyata penanganan perkaranya tidak maksimal atau pelayanannya tidak prima, silahkan ditunjukkan saja video podcast ini kepada PBH Pradi Indramayu terhadap ketuanya Mas Adi ataupun para anggotanya. Tapi insya Allah lah, karena kalau kita lihat sih, saya juga berpikir nih orang-orang yang terlibat dalam PBH, karena saya juga kan sama advokat ya. Ya betul Mas Adi juga advokat. Ini luar biasa semangatnya. Jadi mereka membantu ya kan atas dasar sisi kemanusiaan, coba juga bergerak secara adil, walaupun untuk mereka sendiri feedbacknya sebenarnya ya kan dalam konteks ekonomi juga arus baliknya juga tidak seberapa, tapi semangat mereka luar biasa. Jadi ya sama-sama kita doakan semoga PBH Pradi Indramayu ini ya kan bisa istiqomah dalam menjalankan tugas profesinya, karena dia menjadi bagian yang terpenting juga untuk bisa supaya penegakan hukum ini ditegakkan secara adil. Betul Bang. Tadi itu Bang, kita sebagai advokat, kata Bang Ajar tadi, kita sesama advokat itu adalah Nobel ya. Cuma saya nggak nyalon bajunya ya. Ya itu aja. Iya. Ya kadang jadi calo, kadang jadi nyalon. Oh iya. Jam operasionalnya nih PBH. Kami memberi pelayanan kepada masyarakat itu, jam operasional kami dari hari Senin jam 9 itu sampai hari Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Dari Setiap hari Senin, setiap harinya jam 9 sampai jam 4 sore. Jam 9 sampai ada di sekretariat. Ya, silakan. Iya, sampai Senin sampai Jumat. Hari kerja. Hari kerjanya ya, Senin sampai Jumat, waktunya. Jamnya sama ya. Sama, 9 sampai jam. Nah, itu kami memberikan pelayanan. Tapi kadang kami juga sebagai pusat bantuan hukum kadang kan dimintain juga sama pihak-pihak penyidik ya Bang ya. Ini udah nggak kenal waktu sebenarnya kita nih. 24 jam kerjanya Bang. Kayak bupati dong. Ya, 24 jam bener Bang. Ada aturan yang jelas untuk jam kerja advokat itu tidak ada ya? Tidak ada, cuman ya tadi kita kalau kepala daerah. Kepala daerah bisa piknik ya kan. Kita belum Bang, belum bisa piknik tuh. Karena tadi terikatan 24 jam kerja. Kadang jam 12 malam kita ditelepon oleh penyidik, "Bang, ini ada perkara, ada pencurian, tolong didampingi nih si pelakunya," ya kan? Ya kita hadir. Ya kan? Itulah kita. Jadi walaupun di luar daripada jam kerja tapi PBH ini pada posisi yang selalu siap siaga lah. Siap siaga. Para pencari keadilan ya kan membutuhkan bantuan dan pertolongan. Iya, ya tadi benar, hampir sama sebenarnya kayak kepala daerah. Iya. Belum ada aturan yang mengatur tentang jam kerja kepala daerah. Betul. Ya kan rujukan waktu libur juga belum ada. Belum ada, ya. Ya kan? Iya, belum ada, Bang. Cuti juga belum ada. Belum ada. Artinya harus siap ketika masyarakat membutuhkan ya tidak boleh tidak ada, harus hadir. Luar biasa sebenarnya. Iya, jadi kita ya kayak Bu Bidan lah ya kan. Ketika ada yang mau melahirkan ditelepon diminta hadir ya hadir. Benar. Jam berapapun juga kan Bang ya kan. Harus standby. Ya, kita harus memberikan. Kalau kita menolak ya salah. Berarti kita sudah melanggar sumpah kita sebagai seorang advokat kan. Berarti HP selalu standby. Iya, 24 jam. 24 jam. Iya. Anggota ketua standby. Coba nanti saya cek HP-nya standby. Silakan pakai nomor yang lain. Tiba-tiba ditelepon nggak standby, wah berarti kalah sama rumah makan yang 24 jam. Ya kan ada, cuma saya nggak bisa sebut brand. Iya, betul. Iya. Ya kan? Harus seperti toko kelontong modern lah. Ya kan ada toko apa sih penanganan perkara yang paling sulit yang ditangani oleh PBH? Ya di masa Mas Adi lah. Ya, PBH. Ya sebenarnya kalau penanganan perkara nggak ada yang sulit Bang. Ya, karena kan sudah ada pasalnya, hukumnya udah jelas ya. Sudah jelas lah. Ya, kalau kami kan pengacara ini cuma bisa berupaya Bang. Ketika ada masyarakat yang dirugikan tentang ekonomi, mungkin ditipu ya kita melaporkan ke kepolisian. Tentu kan yang menindaklanjuti kepolisian, yang bisa menentukan ini cukup bukti atau enggak ya kepolisian ya kan. Karena ada beberapa perkara juga yang tadi tuh kita kadang ya gimana ya, bukan kita menyalahkan pihak kepolisian ya kan. Karena ada beberapa perkara yang sudah
ya beberapa tahun ini nggak selesai, iya kan? Iya kan? Karena ya mereka yang bisa menentukan kan, yang bisa menentukan ini jalan atau tidaknya bukan pengacara. Betul. Ya kan Bang ya. Kita ini hanya bisa berupaya sesuai hukum acara. Ya, sesuai hukum acara kita sampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam ini kepolisian, kita ajukan apa ya? Tergantung mereka gimana, ya kan? Tapi apa dalam hubungan sesama penegak hukum, karena pengacara kan masuk juga kualifikasi sebagai penegak hukum kan, dalam perspektif undang-undang advokatnya kan. Iya. Artinya salah satu secara hubungan mah kolaborasi, sinergisitas, itu tidak ada masalah lah ya. Tidak ada masalah. Berjalan dengan baik lah. Iya, secara hubungan. Karena secara prinsip juga kalau bicara tujuan hukum, sebenarnya ya semua elemen penegak hukum itu menjadi variabel supaya tujuan hukum itu bisa tercapai. Betul Bang. Ya kan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan penegakan hukum itu sendiri itu kan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu elemen, satu elemen penegak atau institusi hukum aja. Semua harus berkolaborasi dalam arti menempatkan sesuai dengan porsi tugasnya masing-masing. Betul, iya tadi sesuai dengan tupoksinya Bang ya. Karena sama-sama diatur oleh undang-undang. Ya, gitu Bang. Kan iya betul Bang. Menjalankan apa tupoksi. Iya. Jadi tidak ada yang sulit ya? Tidak ada, sebenarnya tidak ada yang sulit. Perkara tuh ya. Ya itu aja perkara, ya kan. Iya, benar. Perkara itu tidak ada yang baru Bang. Perkara itu ya berulang-ulang lah ya. Cuman pelakunya yang berbeda-beda ya kan. Mungkin karena tidak ada yang sulit kali penanganan perkara yang masuk ke PBH, makanya walaupun nggak dibayar juga nggak apa-apa loh, orang enteng-enteng. Apa enggak? Enggak begitu juga loh. Begitu juga Bang. Bukan berarti sulit ya. Iya. Dalam arti, nah ini kan kalau kita lihat Mas Adi misalkan sebagai ketua PBH atau anggota yang lain fokus di PBH. Ya apalagi ya saya sih bicara realistis saja ya kan, sudah berkeluarga, ya kan, barangkali yang sudah punya keturunan juga ya kan sudah ada, atau bahkan yang belum menikah juga kemungkinan mereka juga mau menikah misalkan. Dari mana mereka dapat dapat penghasilan gitu. Iya, itu Bang. Ini karena ini tadi tuh. Jangan sampai misalkan ini mau membantu orang tapi orang yang mau membantu juga sebenarnya dalam kondisi yang harus dibantu. Betul, ya kan? betul Bang, betul. Ya kan? Betul. Dilema itu buat secara kita, psikologi saya khawatir nanti penanganan perkaranya jadinya tadi ya kan. Iya. Cuma live service aja. Iya. Ya kan kaitan terhadap pelayanan Prima ya kan, setahu saya Prima tuh brand merek tertentu. bukan black. Iya. Yang penghilang rasa haus lah. Gimana itu mensiasatinya? Ya, gini. Enak juga berangkat pagi, sore, malam pulang juga di luar jam kerja diganggu. Iya. Ya kan? Pas itu tanya sama orang rumah ya kan. Iya. Benar Bang. Kadang saya juga nggak enak juga sama anggota ya. Tapi tadi tuh berangkat sih tiap hari, gaji mah nggak ada ya kan Bang. Kita nggak ada yang gaji kan, siapa yang gaji? Ya mungkin kalau kepolisian memang ada gajinya, kejaksaan ada gajinya, kehakiman juga ada gajinya. Kalau kita nih ya memang pengacara itu ya tadi tuh nggak ada yang gaji ya kan. Selain usahanya dia sendiri. Tapi alhamdulillah Allah ini memang sudah memberikan rezekinya kepada kita ya Bang. Secara profesional juga kantor-kantor pribadi kita juga menangani. Maksudnya kita juga punya kantor pribadi ya. Kantor pribadi juga masing-masing punya. Jadi di PBH ini sebenarnya bukan untuk berbicara profit oriented, tapi lebih kepada kemanusiaan itu Bang. Adil dan beradab. Betul. Dalam rangka mewujudkan kalau sumber pendapatan karena punya kantor nanganin juga. Berarti tinggal di manage saja tuh. Betul Bang, betul. Kita udah sama-sama paham lah. Paham, ya. Jadi ada biasa kalau tadi kan tadi tuh PBH sama DPC itu berbeda Bang ya. Karena saya sempat lihat juga tuh di kantornya waktu saya main ke sekretariat PBH itu ada klien itu sampai bawa ikan. Ya betul Bang. Ya kan sampai bawa ikan. Ya. Beberapa hasil panen mereka katanya ini untuk PBH Mas Adi atau anggota. Betul Bang, betul. Ya saya makasih sudah dibantu. Ya kadang kita ini dibayar bukan dengan uang Bang, bukan apa dibayar ya, tapi ucapan terima kasih mereka atas kerja yang kita berikan kepada mereka ya, jasa yang kita berikan. Mereka kemarin kita pernah menangani perkara di Desa Brondong ya, Desa Brondong sana. Ya memang tadi yang memang orang nggak mampu ya, tapi kita tangani, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik, dengan benar ya kan. Sebagai wujud syukur mereka itu, udah Pak, ini Pak kami dari PBH akan masak yang enak katanya ya kan, hasil tangkapan suaminya di laut ya kan, dibawa ke kantor PBH untuk makan bersama-sama. Alhamdulillah tuh ya kan.
Itu kayaknya nikmat tuh Bang kayak gitu ya kan. Tapi masih bisa bungkus lah ya, ada lah kan. Ada ya, ada yang bawa kantong kresek ya kan. Ada itu. Udah disediain. Dan juga itu terima kasih untuk tadi saya ucapkan terima kasih untuk masyarakat Desa Brondong yang telah tadi tuh memberikan tanda terima kasih ke kami yang jadi luar biasa. Hubungan emosionalnya juga. Oh ya, sampai sekarang juga kita dengan klien-klien kita tuh baik hubungannya Bang. Ya baik ya. Mereka selalu komunikasi. Malah apa tadi tuh kadang kita nggak ngerti dia ya kalau di Indramayu kan banyaknya petani Bang ya. Petani dia punya hasil padi jadi beras kadang ngirim ya kan. Bang ini kita panen. Ini cobain rasa beras baru gitu ya kan. Tapi saya lihat nggak ada rice cooker juga di PB. Nggak ada ya. Iya. Ada, tapi soalnya dibawa ke rumah lah ya. Itu sebagai penyemangat istri biar dilepas. Oh iya luar biasa. Iya. Gitu Bang. Jadi intinya ya kita tuh apa ya? Seperti PBH itu seperti pedagang yang di pasar. Kan banyak juga di pasar itu sekian penjual bakso 5, 6 tapi ya mereka juga dapat rezeki sama-sama kan Bang. Iya. Nah, sama kita juga makanya ya insya Allah dengan niat baik, itikat baik, apa yang kita kerjakan itu ada sesuatu yang bisa kita hasilkan. Kalau rezeki mah belum tentu dari apa yang kita ikhtiarkan. Ya. Boleh jadi dari yang lain yang betul. Pengetahuan kita karena kita membantu orang akhirnya juga bisa masuk rezeki dari jalan yang lain lah. Betul. Gitu. Ya, betul. Tadi itu. Ya saya karena tadi 2023 kan jadi ketua sampai sekarang 2025 masih bisa bertahan ya berarti kan rezekinya ada aja. Amin Bang. Semoga bisa istiqomah. Ya, tadi tadi kita udah bicara seputar aktivitas PBH lah. Aktivitas PBH ya kan yang alhamdulillah sih memang kelihatannya luar biasa. Betul Bang. Iya. Dan patut diapresiasi. Ya kan terhadap pengorbanan daya juangnya untuk bisa istiqomah tetap membantu para pencari keadilan. Iya. Nah, sekarang saya mau agak sedikit bergeser isunya nih, tapi masih berkaitan juga dengan isu hukum. Oke, siapa? Ya kan, isu hukum lah. Nah, ini kaitan terhadap adanya fenomena di Indramayu pemberhentian salah satu kubu Kedokan Agung. Ya kan Kecamatan Kedokan Bunder kalau saya Nah, itu kan diberhentikan oleh Pak Bupati tanggal 10 April kemarin. Nah, kira-kira menurut tanggapan Mas Adi dalam perspektif hukumnya surat pemberhentian itu bagaimana? Ya, kalau menurut kami sebagai praktisi hukum Bang ya, itu kan sanksi itu bukan hukuman menurut saya, itu adalah sanksi aja Bang ya. Karena kalau hukuman kan kayak hukum pidana gitu ya kan, hukum yang pasti ada tapi itu kan bentuk sanksi dari pimpinan kepada anak buahnya yang di bawah ketika melakukan suatu tindakan yang secara administratif salah gitu Bang ya. Bukan hukuman ini tapi tadi sanksi aja ya. Sanksi tapi itu kan bukan diberhentikan 100% atau dipecat lah ya bahasa kasarnya, dipecat enggak, tapi cuma diberikan sanksi selama 3 bulan. Dia itu untuk lebih fokus untuk tadi menangani perkara yang dia hadapi. Mungkin ini masalah anggaran sekitar mungkin di sana itu 400 juta ya kan. Nah mungkin di sana aku itu agar bisa mengintrospeksi diri, menghitung ulang ya kan, di mana kesalahannya. Kalau memang ada kesalahan ya tadi tuh menyampaikan kesalahannya, uangnya dikembalikan ke negara. Kan sanksi itu tujuannya begitu Bang ya. Sanksi itu bukan berarti menghukum orang, ya memang menghukum sih tadi, tapi kan hukumannya ada sanksi. 3 bulan nih saya kasih waktu, kalau memang 3 bulan tidak bisa menyelesaikan masalahnya ya tentu akan berjenjang ya kan ke arah yang lebih jauh, mungkin sampai tersangka pidana, korupsi apa macam-macam lah ke sana. Tapi langkah Pak Bupati ini menurut saya sesuai dengan aturan yang ada, memang seperti itu. Maksudnya bukan kali periode ini aja, periode sebelumnya juga ada sanksi-sanksi yang ya kan, ada kubu seperti di Anjatan juga kena sanksi, ya kan, kubu di Sukogumiwang juga kena sanksi. Kalau memang tadi ada hal-hal yang dilanggar secara administratif, mungkin itu Bang. Jadi ya sah, benar, tindakan Pak Bupati itu benar. Menurut tadi itu aturan benar, karena kalau masalah periode-periodenya saya juga kurang paham, tapi
sanksi itu wajib diberikan ketika ada yang melanggar kan Bang. Ya, ketika ada yang melanggar, pelanggarannya dibuktikan, dikasih waktu jeda untuk memperbaiki diri, selesai itu ya bisa kembali lagi. Jadi sanksi itu ada sifat menghukumnya tapi sifatnya administratif. Betul seperti itu. Dan jadi pemberhentian sementara selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan dan dikasih waktu juga kalau saya tidak salah selama 2 bulan untuk melakukan pengembalian. Artinya setelah uang itu dikembalikan kan juga seharusnya ya kan jabatannya dikembalikan betul dan direhabilitasi namanya, dan dia bisa bekerja kembali menjalankan aktivitas kekeuangannya di desa. Betul Bang. Kan. Jadi sebenarnya mah tidak Bupati Indramayu ini walaupun ya kan kita juga sebagai orang hukum apakah ini prematur atau tidak? Karena belum ditetapkan menjadi tersangka, tapi kemudian yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara. Apakah tidak sebaiknya pemberhentian itu dilakukan pada saat yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi tersangka? Nah, ukuran batasan hukumnya itu bagaimana tuh? Ya, menurut Mas Adi? Ya, kalau menurut saya sih ya, tadi kan bukan hukuman saya bilang, ini sanksi. Sanksi secara administratif, secara aturan, ya kan? Ketika ada laporan dari inspektorat ya yang memeriksa keuangan tadi bahwa laporan itu sudah ada bukti-bukti dan mengarah memang ada kejanggalan dalam perlaporan, ya kan? Makanya kena sanksi dulu nih Bang. Bukan prematur, karena ini sanksi ya, sanksi. Nah makanya setelah terbukti tadi tuh 3 bulan terbukti ditingkatkan, dikembalikan tidak, buktinya semakin menguat, ya kan? Bahwa ini adalah tadi dia sudah ada unsur niat untuk menggelapkan uang, menggunakan uang secara pribadi, nah, itu kan korupsi nih Bang. Nanti baru tuh ditingkatkan menjadi penyidikannya ke polisian atau ke kejaksaan tentang tindak pidana korupsi. Baru di sana ketika terjadi sudah ditetapkan tersangka pemberhentian tetap, karena pasti kalau udah tersangka ya pasti dihukum lah. Cuman kan jumlah hukumannya berapa ya pengadilan yang tahu. Tapi di sana sudah ada dua alat bukti. 2 alat bukti cukup ya. Berarti kan sudah final nih. Ada peristiwa pidana. Ya, ada peristiwa hukum yang memang salah, ya kan. Nah, itu barulah menurut saya itu ditetapkan sebagai diberhentikan secara utuh. Tidak bisa. Nah, kalau ini kan sanksi aja. Tadi tuh sebagai koreksi saya bilang, koreksi untuk pejabat yang melakukan melakukan kesalahan secara administratif. Tapi tadi tuh kalau dalam waktu 3 bulan memang niatnya juga menggunakan uang secara pribadi, nah baru tuh bisa dibuktikan tadi. Ketika ada temuan 2 alat bukti itu. Jadi ada peluang juga, ada kemungkinan atau potensi bahwa persoalan ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan tindak pidana korupsi. Betul. Tapi sementara ini ya kan proses ini disanksi dulu administrasi, diberikan dulu sementara dan dikasih kesempatan untuk melakukan pengembalian. Iya kan secara bertahap Bang ya. Gitu. Karena memang ini kan dasarnya sebenarnya hasil dari pemeriksaan inspektorat. Betul itu. Yang pemeriksaannya itu dengan tujuan tertentu lah. Nah, biasanya kalau inspektorat memeriksa dengan tujuan tertentu, ya kan konstruksinya, kualifikasinya itu terkait dengan adanya penyalahgunaan kewenangan, tingkat kepatuhan seseorang yang memang dianggap patuh dalam konteks proses pelaksanaan kewenangannya sesuai dengan hukum atau tidak nih. Ya kan kemudian juga biasanya ada audit terkait dengan audit investigasi yang dilakukan oleh inspektorat. Biasanya nah ini mungkin kalau sudah temuan ini berarti ada hasil audit investigasi. Itu tadi mungkin temuannya di angka sekitar 400 juta. Ya kan ada juga ada kepatutan yang dilanggar, kemudian ada temuan dari kepatutan yang dilanggar itu hasil audit itu senilai 400 juta, kemudian itu diberikan sanksi oleh Bupati kan untuk diberhentikan selama 3 bulan. Nah, pertanyaannya kalau yang bersangkutan ini kemudian bisa mengembalikan uangnya, berarti proses hukum kaitan terhadap katakanlah undang-undang pidananya berhenti. Berhenti, Bang. Atau tindak pidana korupsinya berhenti. Tadi tergantung niat mensrea ya. Jadi orang ini motivasinya apa gitu ya kan menggunakan anggaran ini ya kan. Apakah tadi itu memang dari awal juga niat menghilangkan ataukah hanya tadi itu kesalahan administrasi yang
Tadi ini berarti surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati ini sifatnya hanya administrasi. Makanya kalau segeralah lakukan pengembalian selama 2 bulan itu. Iya, karena kan tujuan Pak Bupati mungkin anggaran itu kembali lagi Bang, nggak hilang ya kan. Tapi kalau tidak dikembalikan baru biasanya prosesnya dilanjutkan ditingkatkan mungkin ya. Iya. Dengan aparat penegak hukum, bisa kejaksaan, bisa kepolisian. Ini kan baru bukti-bukti awal aja memang ya kan. Bukti permulaan lah ya kan. Iya, secara bukti awal permulaan memang ada kesalahan administrasi. Surat lah ya Mas. Iya, makanya inspektor merekom ke Pak Bupati untuk memberikan tadi sanksi ya kan. Secara coba dikasih waktu 3 bulan biar dia fokus dan dia tidak bisa tadi tuh tidak bisa menghilangkan barang bukti kan udah fokus nih menghadapi permasalahannya apa dengan inspektorat. Dikasih waktu 20 hari untuk tadi dia mengembalikan anggaran itu ya kan. Kalau dia masih menjabat kan nanti meninggalkan jabatannya, pergi kemana-mana untuk tadi mencari penyelesaian itu ya kan. Jadi ya udah baik lah, maksudnya peringatannya tuh sudah dari awal dulu gitu ya. Pemerintahan sementara, terus nanti memang kalau memang ditemukan hal-hal yang kurang baik, tentu akan ditingkatkan yang lebih tinggi lagi menurut saya itu. Bukan prematur tapi ya memang begitu mekanismenya secara hukum. Iya. Apa yang dilakukan oleh Pak Bupati ini tidak ada hukum yang dilanggar. Tidak ada. Surat keputusan pemberhentian sementara itu. Tidak ada bahwa ini prematur atau apa, nggak ada ya. Menurut saya nggak ada motif yang lain juga. Nggak ada. Kalau Mas Adi menilai, kira-kira ada motif yang lain kah sesuai dengan hukum? Nggak. Ini nggak ada motif karena ini laporan inspektorat, kecuali ya tadi tuh ya kan mengada-ngada ya kan. Iya, ini kan atas rekom dari si auditor ya kan. Oh ini Pak Bupati ada laporan begini-begini gimana ya? Ya kan gitu tentunya kan begitu. Oh ya oke lah kita kasih saksi adjudikatif, kita panggil pakunya, kita coba selesaikan apa-apa laporannya untuk dipertanggungjawabkan kan gitu Bang. Toh sebenarnya juga kalau yang bersangkutan yang diberhentikan sementara itu dia tidak menerima pemberhentian kan dia juga sebenarnya kan punya hak hukum untuk melakukan upaya. Betul. Misalkan mengajukan keberatan terhadap keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Pak Bupati ke Pak Bupati. Kalau ternyata Pak Bupati tetap pada keputusannya untuk tetap melakukan pemberhentian ya berarti ya upaya hukum lanjutannya ke Peradilan Tata Usaha Negara ya. Betul. Itu Bang, di sana ya. Sebenarnya Pak Kowu juga punya hak sanggah lah ya kan, ya hak sanggah untuk tadi tuh. Saya melakukan ini mah fitnah. Tapi saya juga nggak tahu tuh, maksudnya hak sanggah itu, hak hukum itu apakah sudah dipergunakan? Nah, ya kurang tahu juga itu. Ya, apakah Pak Kowu itu sudah tadi kalau memang dia tadi tidak melakukan administrasi. Iya kan. Oh, saya emang enggak nih, ini mah ngada-ngada kan bisa tuh. Ya bisa dia komplain lah Bang ya, komplain ke Bapak Bupati, apa sih dasarnya saya diberhentikan sementara itu kan. Serang Pak Bupati mempertahankan tapi dia mau nyebut oh enggak ini enggak salah ini betul. Dia bisa ke sanggahan tadi nggak dihiraukan sama Pak Bupati, dia bisa ke gugatan ke PT UN untuk membatalkan SK tadi kan. Karena ini itulah proses hukum yang maksudnya biar apa ya aturan tuh jelas. Jadi ketika ada korban juga dia dibela hak-haknya gitu ya kan, ada hak jawab. Iya, tidak otomatis dia tuh berhenti di situ, tidak ya kan. Jadi tujuannya Pak Bupati juga saya kira tidak ingin membunuh karakter Kowu itu sendiri, malah dengan adanya sanksi itu tadi untuk menjawab bener apa enggak sih adanya korupsi gitu kan Bang. Ya betul. Iya, maksudnya ya maaf kalau kita terlalu dangkal, wah ini Pak Bupati ada kepentingan politis gini-gini, ya itu mah politis ya. Ya kan? Iya silakan saja, sah-sah saja sih. Ya. Tapi kalau menurut saya sesuai dengan hukumnya ya begitu sudah Bupati memiliki kewenangan pemberhentian karena itu juga kalau dilihat juga ada di dalam undang-undang ya kan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kemudian PP-nya juga mengatur ya kan, bahkan ada beberapa kali pergantian PP kalau nggak salah sampai 2 kali, sekarang yang ketiga di 2016 dari 2014, 15 ke 16 bahkan juga ada untuk pemberhentian bupati itu di peraturan bupati di tahun 2019 kalau saya tidak salah peraturan bupati terkait dengan mekanisme pemberhentian dan kalau diperdebatkan terkait dengan pemberhentiannya apakah sah atau tidak sebelum jadi tersangka, tadi seperti yang Mas Adi sampaikan bahwa sebelumnya sudah ada jurisprudensi bahwa ada kepala daerah sebelumnya juga melakukan hal yang sama sebelum ditetapkan menjadi tersangka. Artinya sebenarnya bupati punya kewenangan untuk memberhentikan berdasarkan hasil laporan pemeriksaan inspektorat ya kan, kalau terjadi
penyalahgunaan kewenangan khususnya menyangkut anggaran dana desa. Betul. Kan ada tuh pernah di desa. Karena ini kemarin kalau melihat konversi pers Pak Bupati, bahkan bukan cuma yang sekarang saja yang sedang dalam proses audit. Iya. Ya kan, sinyalnya itu ada 5 desa lagi. Nah, dari efek itu kemudian masyarakat desa itu ya kan menyambut baik kalau kita melihat di media sosial, bahkan beberapa desa tuh minta juga supaya ada keterbukaan penggunaan anggaran di desa yang dilakukan oleh para kubu. Akhirnya Bupati juga merespon, kalau saya tidak salah ada keterbatasan kaitan auditornya. Kuantitas SDM, jumlah SDM-nya terbatas, personilnya kurang mungkin Bang, harus bersabar. Malah lebih bagus sih sebenarnya bukan cuma di wilayah dana desa saja atau di wilayah kubu saja. Ya lebih bagus sebenarnya di BUMD Mas Adi, misalkan ya kan, kemudian di RSUD kan di lembaga-lembaga yang lainnya. Karena kalau tagline beberes Indramayu berarti kan harus dibereskan. Betul. Nah, untuk memberes ini kan kita harus tahu dulu nih. Ya kan, dalam tanda kutip mana yang kotor. Jadi kita ngebersihnya juga tepat sasaran. Salah satu potret kita bisa melihat itu kan dari hasil laporan pemeriksaan audit yang dilakukan oleh inspektorat sebenarnya. Betul. Dan itu memang kewenangannya. Karena membantu pengawasan Bupati itu dibantu pengawasannya ya salah satunya dengan inspektorat. Tadi itu Bang, inspektorat suatu lembaga yang memang untuk membantu Bupati dalam rangka mengevaluasi anggaran yang digunakan oleh tadi lembaga-lembaga yang di bawah Bupati, ya kan? Contohnya tadi kita kubu-kubu yang menggunakan anggaran ADD, anggaran ya kan, terus para BUMD Badan Usaha Milik Daerah. Nah, ini juga kan harus diaudit nih semuanya. Biar fair ya. Tapi ini kalau menurut tagline tadi yang dikatakan Abang Indra bersih, berarti sudah mulai sudah mulai lah ya kan, sudah mulai. Ini adalah kata kunci yang pertama dibuka dari mulai Desa Kedokan nih kita mulai hari ini. Berarti targetnya kan terus nih. Bukan aja 5 desa yang baru ini, tentu 14 desa ya Bang, se-Indramayu. Itulah yang harus diaudit desa. Tadi terus berapa BUMD yang harus diaudit juga. Dan proses audit itu sebenarnya proses yang diatur oleh hukum dan memang harus dilakukan dalam rangka untuk tertib administrasi pemerintahan daerah. Iya Bang. Ya tadi sebagai alat kontrolnya tuh inspektorat ya kan, alat kontrol. Kalau tidak dilakukan audit ya kita kan nggak tahu sejauh mana tingkat kewajaran atau ketepat sasaran terhadap penggunaan anggaran tersebut, karena biar bagaimanapun itu anggaran masyarakat. Jadi kalaupun Bupati melakukan audit ya kan kepada lembaga manapun, ya memang itu menjadi visi misi dan program Bupati dalam rangka untuk beberes Indramayu. Salah satunya ya melakukan ya kan tertib administrasi terkait terhadap penggunaan anggaran yang ada di desa ataupun ya mungkin nanti di lembaga-lembaga yang lainnya yang memang bisa dilakukan secara bertahap, karena balik lagi tadi keterbatasan ya kan, keterbatasan kuantitas SDM yang melakukan audit. Jadi sebenarnya itu bagus ya. Bagus. Kami sebagai masyarakat saya kira masyarakat mendukung hal ini Bang ya kan. Mendukung langkah-langkah Pak Bupati ketika ingin menyelesaikan tadi tuh masalah-masalah keuangan ya kan. Sebagai dikontrol ya kan. Tentu dengan kontrol ini jadi anggaran kan tepat sasaran, nyampe ke masyarakat. Tujuannya kan intinya gitu Bang. Kira-kira anggaran desa yang digunakan sama Pak Kuwu ini bisa menyampaikan ke masyarakat. Tujuan awalnya Pak Bupati menganggarkan desa ini sekian kan ada perencanaan, ada proses pembuatan, ada musyawarah di desa dalam pembentukan APBD. Betul, itu kan melalui musyawarah desa ya kan, untuk merencanakan tadi apa yang akan dibangun di desa itu tersebut ya kan. Nah disitulah mekanisme kontrolnya lewat inspektorat tadi. Bener nggak sih? Karena persoalan ini saya pikir bukan cuma hanya ada di Indramayu. Bukan. Kalau saya tidak salah kurang lebih sekitar 83.740 sekian lah total jumlah desa yang ada di Indonesia. Dan saya pikir juga mengalami persoalan yang sama karena hampir sama semua. Ya kan, persoalannya kurang lebih ya kan tersandung dengan dana desa. Nah, kalau ngelihat rilis dari KPK waktu itu, Ketua KPK Firly menyatakan bahwa
ya kan, yang memang dari total kurang lebih sekitar 7 tahun ke belakang di 2022 sampai 2015 itu ya kurang lebih ada sekitar 800 sekian yang tersandung persoalan hukum karena karena dana desa. Nah, ini kan perlu dicari solusinya tadi. Sebenarnya dalam konteks pemimpin itu tidak dalam rangka untuk memberikan hal yang sifatnya hukuman terhadap mereka, tidak menjalankan kewenangannya sebagai pemimpin, sebagai kepala daerah, memastikan bahwa administrasi itu tertib bisa dijalankan sehingga tidak ada kebocoran keuangan daerah. Betul. Nah, berarti kan kita melihat peristiwa tersebut atau peristiwa itu unsurnya itu ya boleh jadi kan mungkin karena ketidaktahuan mereka dalam hal melakukan pengelolaan anggaran. Betul, jadi kan. Betul. Ya kan, bukan karena ada unsur kesengajaan. Kalau unsur kesengajaan kita sudah tidak bahas lah. Ya kan, kalau unsur kesengajaan kita sudah tidak bahas, artinya dia melakukan abuse of power ya kan, dalam hal misalkan dana desa dan pengalokasian dana desanya ya kan untuk dinikmati secara pribadi atau kelompok tertentu lah ya kan. Tapi kalau mereka yang memang istilahnya ada keterbatasan pengetahuan kaitan terhadap pengelolaan dana desa, ya kan, dan kemudian itu tanpa dia sadari berkonsekuensi hukum atau berkonsekuensi jabatan, misalnya sampai diberhentikan sementara atau bahkan berkonsekuensi hukum, kan kasihan juga. Nah, kira-kira menurut Mas Adi pandangannya gimana? Ya, gini, melihat tadi tuh ya, orang kok secara politis, wah ini di Indramayu kayaknya gini-gini, ada disanksi gini. Sebenarnya di Kabupaten Cirebon juga, kalau kemarin kan Kedokan Abu kan tanggal 4 April ya, baru kena sanksi tuh, di SK-kan. Tanggal 10. Tanggal 10 April Kedokan Agung dari Pak Bupati diturunkan SK untuk pemberhentian sementara. Di Kabupaten Cirebon juga ada tanggal 24 April kemarin ya. Persoalannya sama. Sama ya kan, ya diberhentikan sementara. Jadi nggak aneh, bukan barang aneh nih, bukan barang maksudnya ada unsur politik saling menjatuhkan atau tadi tuh membunuh karakter itu sebenarnya, karena tadi tuh ada temuan-temuan ya kan, dasarnya kan itu temuan-temuan secara dari inspektorat, ada temuan yang janggal, akhirnya diklarifikasi, dikasih sanksi untuk diselesaikan mangga selama 2 bulan, tidak itu ya mungkin dinaikkan. Nah, di Indramayu, di Cirebon juga ada, boleh cek ya kan, tanggal 24 April kemarin itu Setu Kulon itu sudah kena sanksi juga 3 bulan sama. Jadi sudah itu tersangka belum itu? Ya, belum sama. Segini baru iya kan. Dikasih waktu 20 hari untuk tadi tuh menyelesaikan apa-apa yang jadi hasil temuan. Itu sebenarnya kan berarti bukan di Indramayu, seluruh daerah juga sama. Langkah-langkahnya juga sama begitu ya kan, karena ada aturannya memang ya, ada aturannya. Saya tadi nih ini kan juga dari pihak misalkan KPK juga waktu itu sudah beberapa tahun yang lalu bahkan sudah mewacanakan ya kan akan melakukan pembinaan pendampingan hal pengelolaan anggaran desa, dana desa kan, supaya sekaligus mungkin melakukan pengawasan lah, monitoring ya kan, supaya tidak ada hal-hal yang sifatnya penyelewengan terhadap dana desa. Kemudian kalau tidak salah juga kejaksaan juga mungkin sama ya kan, ingin berkontribusi juga mungkin melakukan pendampingan dalam rangka tadi sih mengamankan, karena khawatirnya tadi karena boleh jadi ya kan, kita sih berpikir positif saja, mereka melakukan itu atas dasar ketidaktahuan mereka, sehingga atas dasar ketidaktahuan itu berkonsekuensi terhadap hukum, artinya mereka dihadapkan dengan persoalan hukum atau tadi setidak-tidaknya sanksi administratif, kan kasihan juga ya kan. Tapi kalau atas dasar mens reanya ternyata ada, ya kan, actus reusnya juga, ya itu clear lah, kita sudah tidak bahas, itu mah sudah pasti. Udah pasti ya lurus kan, sudah pasti jalannya kan limpah itu. Kan? Jelas, nah, yang apakah perlu misalkan dalam PBH sendiri, ya kan, apakah PBH kemudian berpikir ya kan untuk punya program kaitan terhadap sosialisasi penyuluhan hukum ya kan, terhadap misalkan kepala-kepala desa yang memang membutuhkan penyuluhan hukum supaya bisa memberikan edukasi dalam kepala desa menjalankan kewenangannya, khususnya pengelolaan anggaran ya kan, supaya pengelolaan anggaran itu bisa sesuai, karena memang terkadang kalau persoalan itu muncul pada saat
pada saat pelaporan, ya kan, pada saat pelaksanaan proyeknya, ya kan. Nah, persoalan itu kan dari mulai perencanaan, misalkan idealnya harus bagaimana, ya kan, kemudian aktualisasinya bagaimana, betul, proses monitoringnya bagaimana, dan evaluasinya bagaimana, supaya uang ada, ya kan, dibelanjakan, belanjanya sesuai dengan tepat sasaran, pembangunan daerah kemudian terbangun, ya kan. Tujuan diberikan dana desa itu kan sebenarnya semangatnya supaya, ya kan, perekonomian di desa ini bergerak. Betul. Ya kan, masyarakatnya bisa sejahtera, masyarakatnya sehat, infrastrukturnya juga terbangun, ya kan, bukan malah kemudian dihadapkan persoalan hukum. Saya pikir kira-kira PBH sendiri melihat melihat peluang butuhnya edukasi hukum, kira-kira bagaimana? Ya gini Bang, sebenarnya kita PBH Peradi itu ya sangat menyayangkan ya, yang gini. Kami ini sebenarnya hadir di tengah masa-masa ini bisa dimanfaatkan oleh tadi para kuku ya. Gini, itu anggaran desa itu sudah ada pendamping. Negara sudah menjalankan pendamping desa nih untuk tadi tuh perencanaan desa. Apa ya kan ada membantu. Ya, membantu, tapi ada yang kurang nih di sana tuh, pendampingan hukum. Ya, karena dari tahap perencanaan juga kan harus sesuai, jangan sampai menabrak tadi kaidah-kaidah hukum. Betul. Karena akan menimbulkan masalah di ujungnya kan Bang. Kalau ada kita, maksudnya kalau kita bisa mengedukasi, kita memberikan pengetahuan kepada KUU bahwa Pak KUU dalam perencanaan yang ini nih kayaknya untuk program yang ini ada benturan nih secara hukum ya kan. Tentu sudah dari awal sudah ketahuan tuh Bang. Iya kan, seperti tadi tuh pendamping desa. Pak KUU anggarannya sekian, pembangunan ini sekian, udah ada tuh tempat dia berkonsultasi ya. Ya Bang ya, betul ya. Kan. Tapi kan secara hukum Pak KUU ini belum ada tempat untuk berkonsultasi ya kan. Secara dia dengan siapa mau ngobrol hukum ya kan. Mungkin dengan cara profesional kalau dia memang dia bisa itu, apa dengan tadi tuh ya kan. Kita ini sebenarnya ingin membuka peluang itu, jangan sampai tadi tuh Pak KUU itu kata Bang Ganjar tadi karena ketidaktahuan. Bukan ada niat mau mengkorupsi, tidak, tapi karena ketidaktahuan tadi ketika si tadi pendamping desa juga kan tidak semuanya paham hukum ya kan Bang. Cuman kalau bangunan dia paham lah, perencanaan gitu ya. Karena memang dilatih untuk itu ya kan. Iya, tapi kan kata itu bahwa perencanaan itu melanggar hukum atau tidak kan belum tahu. Tapi kalau ada kita hadir di situ, tadi itu sejak awal sudah terdeteksi. Ya kalau penyakit sih udah tahu lah ini apa penyakitnya nih nanti nih, bisa jadi penyakit jantung ya atau penyakit liver ya kan, itu kan jadi ketahuan dari awal. Terdeteksi ini ada konsultan hukumnya lah, legal auditornya lah, memastikan proses pelaksanaan kewenangan yang oleh kepala-kepala desa ini tidak bertentangan dengan hukum, termasuk dalam pengaktualisasikan program. Jadi memang tidak bisa hanya misalkan elemen dari penegak hukum, ya kalau bisa berkolaborasi saja. Iya betul. Ya kan posisinya kan akan jadi lebih memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan kewenangan, khususnya menyangkut pengelolaan anggaran. Misalkan kalau ada KPK di situ ya tidak apa-apa. Kalau ada kejaksaan di situ tidak apa-apa. Kalau ada penegak hukum yang lain misalkan seperti advokat itu tidak apa-apa, nanti tinggal diatur bagaimana pembagian tugas fungsinya untuk memastikan bahwa zero dana desa yang keluar ya kan dengan yang yang istilahnya yang keluar tidak bisa dipertanggungjawabkan lah. Iya. Jadi kan udah ini berpotensi nih yang ini ya kan. Kalau kita kan tahu nih secara hukum, wah ini bisa melanggar ya Pak KUU. Karena desa itu luar biasa Mas Adi. Tadi jumlahnya di NKRI ini banyak, 3.000 sekian itu. Ya kan, karena kalau membangun sekarang apalagi ada tagline membangun Indonesia dari desa. Ya kan, untuk bisa termasuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Tapi kalau kemudian persoalan di level desa ini tidak bisa terselesaikan dengan baik, saya pikir ini juga akan menjadi batu sandungan. Artinya program pusat, provinsi dan kabupaten pun kemudian menjadi tidak berjalan dalam proses bottom up-nya karena ada terganjal di desa. Makanya ini kemudian menjadi PR bersama harusnya Mas Adi. Tidak hanya PR bersama, tidak hanya instrumen pemerintah daerah ya kan, tapi semua juga harus membantu memikirkan ya kan bagaimana caranya supaya
persoalan kewenangan yang dilakukan oleh kepala desa khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa itu semua tertib dan berjalan sesuai dengan hukum. Dan tadi karena tujuan hukum itu tidak bicara kepastian dan penegakan hukumnya saja, ada kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat desa, orang lebih seperti itu Mas Hadi ya? Iya betul Bang. Jadi gini, kita PBH Pradi Indramayu itu ya kita tuh menyediakan ada 3 kategori ya. Satu, kita tuh ada konsultasi hukum gratis. Konsultasi hukum gratis. Konsultasi hukum gratis. Kedua, pendampingan hukum gratis. Ya Bang. Yang ketiga, edukasi hukum gratis. Di sana edukasi itu penyuluhan Bang ya. Kita nih sering penyuluhan ke desa-desa. Sering juga kita ngobrol dengan Pak Kuwu. Tapi tadi Pak Kuwu saya tawarkan, mungkin kurang inilah ya. Sebenarnya tadi tuh di momen itu ataupun di Pak Kuwu itu, Bang gimana kalau kita ini minta inilah pendampingan hukum, tapi bukan jadi kita jadi bemper. Kadang kan orang asosiasi tanda kutip dengan kehadiran kita seorang advokat atau PBH itu menjadi bemper, seakan-akan Kuwu itu kebal hukum gitu ya kan, bukan. Ya pemahaman yang salah ini kan. Ya kan dengan pemahaman yang salah. Sebenarnya dengan kehadiran kita di sana itu tadi tuh mengantisipasi. Nah, preventif, pencegahan lah Bang. Kan yang dibutuhkan itu, bukan yang setelah terjadi baru kita tangani kan. Benar treatment pencegahan. Ya, kita ini hadirnya tuh bukan di ujung sini ketika terjadi masalah baru kita hadir, bukan. Sebenarnya kita itu pengen hadir di depan. Dan juga kalau sebenarnya bicara dalam hal yang lebih luas, kalau kita ingin memperbaiki kondisi demokrasi kita supaya kualitasnya terjaga, ya salah satunya ya tadi melalui penegakan hukum. Betul, ya kan, melalui hukum, ya kan, meminimalisir terjadinya persoalan hukum itu sebenarnya menjadi lebih penting daripada harus melakukan penegakan hukum. Betul Bang, karena negara kita ini panglimanya hukum kan Bang. Iya kan? Jadi ketika hukum itu tadi dikerdilkan ya jadinya seperti ini ya kan. Iya kan, jadinya yang tadi tuh karena ketidaktahuan hukum, karena kan jadinya seharusnya kan tadi pembinaan hukum itu harus berjalan lah ya kan. Dan tidak hanya sebatas kegiatan yang bersifat seremoni. Iya. Ya kan? Tapi harus dikaitkan terhadap apa programnya. Ya kan, begini pendamping melakukan perencanaan dari sisi hukumnya. Jadi semuanya berjalan dengan aman. Kan sebenarnya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan kewenangan yang dilakukan oleh para kepala daerah, ya kan, khususnya menyangkut dengan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, berarti kan memang dibutuhkan yang namanya istilahnya peningkatan kapasitas. Betul. Ya kan? Betul. Peningkatan pemahaman terhadap kewenangan khususnya menyangkut pengelolaan dana desa supaya hal itu tidak terjadi. Supaya hal-hal yang bersifat tadi penyalahgunaan itu bisa tidak terjadi. Ya kan, artinya butuh tadi perannya tadi ya siapa saja sebenarnya sih punya peran. Tidak hanya bicara penegakan hukum, ya termasuk pemuka agama juga sih pikir kan punya peran Pemuka agama punya peran, APH juga punya peran. Ya kan, partisipasi publik juga terhadap apa yang pembangunan yang sedang dilakukan saya pikir juga punya peran. Artinya semua sebenarnya kita punya peran yang sama. Kita bicara bagaimana membangun daerah, membangun desa, ya semua kita harus ya saling bergotong royong lah. Saling mengingatkan hal-hal yang bersifatnya kebaikan untuk bisa mencegah munculnya keburukan. Ya, betul Bang. Jadi tapi kalau untuk mereka yang punten, untuk mereka yang ternyata sebenarnya tahu bahwa apa yang dilakukan itu sebenarnya sesuatu yang salah, ada mens rea, sudah punya niat jahat di awal, ya kan, kemudian juga niatnya juga kemudian diaktualisasikan, ya kan, artinya dia tahu kewenangannya sebenarnya tidak boleh tapi dia paksakan boleh, dan kemudian ada hasil temuan, ya kan, terkait dengan penyalahgunaan kewenangan tersebut, ya kan, khususnya misalkan terhadap kerugian keuangan negara, ya berarti ya konsekuensinya itu ya sudah selesai lah. Ya kan, sudah selesai. Maksudnya begini, silahkan pertanggungjawabkan perbuatanmu itu di hadapan hukum. Dan saya pikir kita tidak perlu mentoleransi sesuatu yang salah, karena sesuatu yang salah itu tidak perlu ditoleransi, tapi harus diluruskan dan diberikan hukuman yang setimpal, maksudnya yang seadil-adilnya. Betul. Ya kan, sesuai dengan bobot kesalahannya. Betul Bang. Ya tadi tuh Bang,
kompetensi para kru itu harus ditingkatkan, Bang, ya. Nah, ya kan, ditingkatkan. Di standarisasi lah, ya kan. Kira-kira mereka tuh paham nggak sih jangan sampai pemerintahan itu anggaran ini ada, kayaknya buat saya pribadi nih, ya kan? Kayaknya, ya kan? Ya kan, karena saya ini jadi kutu pakai biaya gitu, ya kan? Ya ini uang saya. Jadi memang bagusnya juga, iya kan, kayak semacam apa yang peristiwa yang kayak bupati lah pergi kemarin ke Jepang. Iya. Ya bupati kemudian meminta maaf, ya kan, atas ketidaktahuan. Ya kan, bahwa ternyata harus izin, itu kan juga clear, tidak ada masalah. Dan sekarang sudah ada keputusannya juga, ya kan, sudah diterima. Ada hikmahnya lah. Ya. Nah, saya pikir juga harusnya juga setiap pemimpin itu memiliki karakter yang demikian. Ya kan, apabila dia dipilih oleh rakyat, ya kan, rakyat percaya menyerahkan kedaulatannya dalam konteks suara mereka, ya kan, kepada pemimpin yang kemudian jadi, ya saya pikir kalau ada hal-hal yang bersifat kehilafan, diinsafi, dan lebih bagus berjiwa besar itu meminta maaf, ya kan, meminta maaf, ya kan, kepada masyarakat atas kehilafannya. Kita sudah menginsafi, ya kan, semoga Allah memberikan hikmah terhadap peristiwa yang sedang saya alami. Toh juga meminta maaf terhadap kesalahan kan bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Bukan. Justru itu menunjukkan bahwa keahlian kepemimpinan kita, bahwa kita ini benar. Ya kan, sebagai seorang pemimpin, walaupun ya setiap orang kan melakukan kesalahan. Ya kan, karena biar bagaimanapun tadi akhirnya apa? Krisis legitimasi kepemimpinan. Nah, itu yang kemudian berbahaya tuh. Hari ini kita sedang dihadapi krisis legitimasi kepemimpin. Ya kalau nanti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pak Bupati, ya kan, ternyata hasil pemeriksaannya hasilnya positif semua, dalam arti ternyata ada temuan penggunaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan, wah itu repot. Berarti kita krisis legitimasi kepemimpinan di level di level yang paling rendah, yang paling daerah, paling bawah, ya kan. Nah, bagaimana ini kan pondasi, ya kan, bagaimana negara ini mau berkembang, mau terbang, bersaing di dunia internasional, sedangkan pondasinya ini oyek. Nah, itu kan repot tuh. Makanya tadi untuk ini bagian dari saling mengingatkan saja lah untuk mereka yang berniat jadi pemimpin, ya kan, diluruskan lagi niatnya, ya kan, jangan sampai, ya kan, terus setelah jadi juga sebaiknya banyak-banyak istighfar lah supaya tidak tergoda, tidak terjebak, ya kan, dengan hawa nafsunya, akhirnya kepemimpinannya tidak bisa berjalan. Ya, nah, contoh tadi tuh Bang Ganjar mencontohkan Pak Bupati Pak Luki Hakim, ya, di Indramayu. Itu kan ketika dia melakukan kesalahan, toh dia juga kena sanksi. Ya, Bang, ini kena sanksi kan? Itu kena sanksi oleh Menteri Dalam Negeri karena pimpinannya kan Menteri Dalam Negeri. Betul. Yang memberi sanksi juga ya Menteri Dalam Negeri. Atasannya dia Menteri Dalam Negeri, ya kan. Sanksinya sekarang sudah turun, ya kan. Bahwa dia kena sanksi suruh magang di Kementerian Dalam Negeri. Ya, selama 3 bulan. Minimal seminggu 1 kali. Nah, itu kan berarti kan di Indonesia itu sudah betul, ya kan, bahwa setiap warga masyarakat Indonesia siapapun di depan hukum itu sama, Bang. Benar nggak? Ada sanksinya kan? Ya, ini saya. Hari ini itu sudah ditegakkan, ya kan? Tadi Pak Luki juga karena dia kesalahannya karena kurang paham, ya kan? Karena masih baru jadi bupati mungkin, ya kan? Tidak paham aturan-aturan tentang tadi kebupatian, akhirnya dia, ya menurut dia ini libur seperti kita, kayak anak sekolah SD, ya kan? Secara gentleman. Ya, tapi secara adat budaya kultur bangsa Indonesia, Pak Luki itu harus jatuhkan jempol. Dia berani mengaku salah. Jempolnya 1 apa 2 nih? Dua, ya. Nggak 4 ya, karena susah naik ke bawah. Sebenarnya 4, ya kan? Cuman nggak sopan, Bang, ya kan? Tapi kan gitu, Bang. Berarti menunjukkan bahwa dia itu seorang kesatria. Iya, benar. Karena berani mengaku kesalahan. Yang susah kan orang mengaku salah. Benar. Yang susah ini, aduh saya salah nggak, gengsi kan. Tapi kan dengan orang nggak mau aku salah pakai lawyer, ya. Nah, kadang-kadang begitu, iya kan? Saya belum pernah. Ya nggak apa-apa sih kalau yang mau pakai kan. Tapi kita kan hanya membela hak-haknya saja, Bang, bukan? Hukumnya saja. Ya, hukumnya saja. Tapi kan tadi tuh. Ya, jadi kan berarti hari ini penegakan hukum di Indramayu dan di Indonesia
sudah berjalan. Semua orang di hadapan hukum sama, tunduk. Ya, betul. Kalah ya kan? Di samping tadi tuh, sebenarnya ini udah budaya bangsa Indonesia. Kesatria, oh saya ini salah, maaf. Itu udah, aduh, menurut saya itu paling susah itu. Iya, benar. Paling susah itu ya Udah kan? nggak ada obatnya lah. Iya, aduh, pokoknya top markotop lah ya kan? Iya, karena tadi tuh keberanian mengaku kesalahan. Jadi memang di Iya. konstitusi kita juga Iya. kan diatur. Kalau Iya. saya tidak salah itu di pasal 1 ayat 3 bahwa negara kita itu negara hukum. Betul. Jadi proses pelaksanaan kehidupan interaksi sosial kita itu ya tentu harus berdasarkan dengan hukum. Tadi law enforcement itu Iya. harus equal, tidak boleh pandang bulu. Nah, Dia itu tidak kan. boleh dengan berpandang bulu jabatan tertentu Iya. atau siapa. Iya, Ya kan, iya. dia harus adil. Adil tadi itu, Bang. Tadi tuh. Nah, itu yang memang Iya. kita harus belajar, ya kan, tingkat kesadaran kita berhukum itu harus sampai ke situ, Mas. Ya, betul, Bang. Jadi tadi jangan tadi ada gorengan-gorengan, wah ini kebal hukum ini enggak. Ya kan? Gorengan-gorengan. Wah, sanksinya rendah, bukan. Itu atasan itu memberi sanksi itu sesuai dengan ini Ya, dan kan aturan ya kan? ada Iya. prosesnya juga Iya. sebelum pemberhentian. Iya, kita nggak bisa mendikte, oh ini harus sekian ini, enggak kan, itu kewenangan. Karena kita kan percaya bahwa punya pemimpin banyak. Sekarang Pak Bupati punya pimpinan Menteri Dalam Negeri. Betul. Kan mereka yang harus bisa mengatur, oh ini sanksinya ini loh. Ya Iya. kan? Bukan kita, iya kan, masa ya kita yang ngatur, oh ini dipecat aja, nggak bisa kan Bang. Kita sesuai dengan tadi kesalahannya, kata Bang Anjar tadi kan, sesuai dengan kesalahannya, gimana dia sanggup memperbaiki tidak, kan gitu ya kan. Karena yang kita ini, kita butuhkan di Indonesia ini kepemimpinan yang baik, kata Bang Anjar tadi. Yang taat hukum, Luar biasa ini. ya kan. Ya. Karena negara kita berdasarkan hukum, kata Bang Anjar. Tapi hari ini hukum sudah ditegakkan. Pak Kuwu kena sanksi dari Pak Bupati, ya kan? Karena Diterima lah. iya, diterimalah dengan legowo. Memang tadi tuh pengakuan salah. Iya, saya salah, Pak. Siap, saya akan selesaikan ini. Ya kan, seperti Pak Bupati, Pak, saya tuh mohon maaf, salah, nggak tahu ini kan. Dan dibuktikan dengan saksi-saksinya yang ini. Memang dia tidak tahu. Tapi nggak apa-apa, berarti hukum itu sudah berjalan. Ya, tinggal masyarakat ini menyambut kegembiraan bahwa di Indramayu hukum itu sudah mulai ditegakkan, langkah bersih-bersih pelanggaran-pelanggaran itu sudah mulai dari awal. Nah, ya kan. Contohnya kemarin di kepolisian di Polsek Cikedung kan, viral juga di Polsek Cikedung tuh kan. Ketika ada oknum, Ya, betul. ya kan, Bang? Betul, dibebaskan. Ada, ya ada. Akhirnya diguduk. Nah, akhirnya kan, tuh, ya kan, ya, akhirnya ya bisa. Saya pikir itu bukan di Indramayu. Iya. Saya pikir di Indramayu udah nggak ada model begitu. Iya, saya pikir juga begitu, Bang. Iya, ya kan, ternyata di Indramayu ya kan. Ada. Tapi alhamdulillah pimpinannya bisa, Ya, bisa bersikap tegas. tegas. Ya, memang yang salah ya salah, diberi sanksi, ya kan, dengan dipindahkan, dengan diganti, jabatan yang dicopot, ya kan. Karena aturan di kepolisian bukan begitu mungkin. Ini kan nggak tahu juga, Bang, ya. Iya, Ya, jadi ditegakkan lah. Sudah ditegakkan, tidak mengenal siapapun juga. Kalau memang salah terbukti ya tadi kena sanksi. Sanksinya ya sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing, ya kan. Itu, Bang. Ya, jadi alhamdulillah di Indramayu udah mulai berjalan tadi. Udah jalan. Ya, udah mulailah. Beres-beres itu betul, ya kan. Tadi kalau tagline-nya beres-beres, dulunya ada yang tidak beres berarti kan, Bang. Benar. Ya, benar kan? Sebenarnya kan kalau dari dulu beres mah nggak ada kata beres-beres, ya kan? Beres itu sudah beres, diberesin lagi jadi kualitasnya. Iya, beres, ya. Tapi namanya kehidupan itu ya pasti kita Ya, tiap hari juga ya, harus beres-beres. Ya, beres-beres. Mungkin ini luar biasa nih, apa namanya, diskusi kita, dialog kita di ruang diskusi podcast RD 9. Ya kan, tidak terasa Mas Adi, kurang lebih sudah hampir 1 jam kita ngobrol, berdialog. Ya kan, terima kasih nih atas waktunya. Sama-sama, Bang. Ya, sudah bisa hadir di podcast RD 9. Siap, makasih. Insya Allah dialog kita, diskusi kita hari ini bisa memberikan manfaat ya. Amin. Khususnya tadi untuk para pencari keadilan. Ya. Sekali lagi saya informasikan bagi masyarakat Indramayu khususnya yang membutuhkan keadilan dan perlu bantuan para advokat, PBH Pradi Indramayu yang sekretariatnya di Jalan Veteran nomor 10 Rumah Abang, ya kan, silahkan datang. Tuh, insya Allah datang, persoalan hukumnya bisa dibantu, insya Allah juga bisa diselesaikan, dan itu semuanya gratis,
pelayanannya juga pelayanan prima, mungkin datang ke sekretariat, ke kantor juga insya Allah nanti disuguhin ya. Iya, kasih kopi ada. Sama ada lah suguhan. Nah, mungkin itu. Kopi sobek. Kopi sobek. Kopi sobek. Ya mungkin itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Kan calon bupati dalam mimpi. Amin. Amin. Mudah-mudahan amin. Bisa bertemu lagi nanti ke depan insya Allah. Terima kasih Mas Adi. Ya, sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.